Pernahkah Anda merasa diremehkan atau tidak dihargai oleh orang lain di dunia yang penuh dengan persaingan dan perbandingan, merasa diabaikan atau diremehkan dapat membuat Anda kehilangan kepercayaan pada diri sendiri? Tetapi tidak harus seperti itu. Filosofi Stoik, sebuah ideologi yang telah bertahan selama ribuan tahun, dapat menjadi kunci untuk mengubah cara Anda memandang diri sendiri, dan bahkan dapat membuat mereka yang tidak menghargai Anda menjadi terpikat oleh orang yang sebenarnya Anda. Filosofi Stoik bukan hanya nasihat tentang cara hidup, itu adalah pola pikir yang membantu Anda mendefinisikan kembali harga diri Anda di mata orang lain. Ketika Anda memahami nilai Anda dan hidup dengan prinsip-prinsip yang kuat, Anda menjadi lebih kuat dan sangat menarik. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi 7 kebiasaan utama dari filosofi Stoik yang dapat Anda terapkan untuk membuat orang lain, terutama mereka yang telah meremehkan Anda, tidak dapat mengalihkan pandangan dari Anda. Ini bukan hanya tentang mengubah cara orang lain memandang Anda, ini tentang membangun versi terbaik dari diri Anda, individu yang percaya diri, teguh dan tak tergoyahkan. Apakah Anda siap menerima tantangan dan menemukan kekuatan sejati di dalam diri Anda? Mari kita memulai perjalanan ini, di mana Anda tidak hanya akan menemukan kembali harga diri Anda, tetapi juga belajar cara membuat orang lain menghargai dan mengagumi Anda seperti yang selalu Anda inginkan. Nomor 1, ketahuilah nilai Anda. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa nilai sejati kita tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi dalam bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Epictetus, salah satu filsuf Stoik paling terkenal, pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Yang penting ini berarti nilai Anda tidak dapat digoyahkan oleh pendapat orang lain, kecuali Anda mengizinkannya. Apakah Anda benar-benar tahu nilai Anda, atau apakah Anda masih membiarkan pendapat orang lain? Filosofi Stoik mendorong kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Dan salah satu hal itu adalah persepsi kita tentang nilai kita. Ketika Anda memahami nilai Anda tidak perlu mengejar validasi dari orang lain. Lihat ke dalam diri Anda sendiri. Di dalam diri Anda adalah sumber kekuatan untuk mengatasi rintangan apapun. Ini adalah pesan yang mendalam tentang kepercayaan diri dan tidak bergantung pada orang lain untuk validasi. Sama halnya, Yesus mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Anda harus mencintai sesama seperti diri Anda sendiri. Yesus berkata, menekankan pentingnya mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Jika Anda tidak mencintai dan mengenali nilai Anda, bagaimana Anda bisa menyebarkan cinta dan penerimaan kepada orang lain? Bahwa nilai seseorang tidak terletak pada status sosial atau kekayaan materi, tetapi dalam kebaikan dan kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Pertimbangkan kehidupan Nelson Mandela yang menghabiskan 27 tahun di penjara, namun tetap mempertahankan keyakinannya pada nilainya dan potensi perubahan pada orang lain. Dia tidak membiarkan tahun-tahun penjaranya mengurangi nilainya. Sebaliknya, dia menggunakan waktu itu untuk menumbuhkan pengetahuan dan kekuatan batin. Dan setelah dibebaskan, dia menjadi simbol perdamaian dan kebebasan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, terlepas dari apa yang orang lain katakan di dunia modern? Mengetahui harga diri Anda sangat penting untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Bayangkan bangun setiap hari dengan percaya diri pada nilai Anda, terlepas dari pengakuan orang lain. Bayangkan diri Anda berjalan di jalan Anda tanpa terganggu oleh kritik atau prasangka. Ini adalah kekuatan mengetahui nilai.
Anda tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar tahu nilai Anda? Apakah Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda memandang diri sendiri? Atau apakah Anda akan memilih untuk hidup seperti filsuf Stoik dengan percaya diri dan tekad ingat hanya ketika Anda tahu nilai Anda dapat membuat orang lain mengenali dan menghargainya? Dan ketika itu terjadi, mereka yang pernah meremehkan Anda akan kagum dan mengagumi kekuatan dan ketahanan. Dua, kendalikan emosi. Anda mengendalikan emosi Anda adalah salah satu prinsip inti dari filosofi Stoik yang membantu kita hadapi tantangan hidup dengan tenang dan efektif. Kemampuan untuk mengendalikan emosi tidak hanya membantu kita menjaga ketenangan, tetapi juga membuka jalan menuju kebebasan batin sejati. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa emosi negatif seringkali berasal dari harapan yang tidak realistis dan kurangnya pemahaman tentang hakikat sejati. Segala sesuatu ini mirip dengan kisah Yesus ketika dia menghadapi pengkhianatan dan penderitaan. Dia tidak membiarkan emosi negatif mengambil kendali, tetapi malah memilih jalan pengampunan, dan cinta ini adalah contoh utama dari penguasaan emosi, seseorang yang memungkinkannya untuk mengatasi semua tantangan dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita sering menghadapi situasi yang menguji kendali emosi kita. Ini dapat terjadi di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari. Filsafat Stoik menekankan bahwa kita memiliki pilihan dalam cara kita menanggapi setiap keadaan dan pilihan. Inilah yang menentukan kedamaian pikiran kita. Bayangkan Anda berada dalam rapat kerja dan seseorang mengkritik ide-ide Anda. Di depan rekan kerja, reaksi alami. Mungkin marah atau sakit hati, tetapi cobalah untuk berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini benar-benar membantu saya? Dan apa yang dapat saya pelajari dari kritik ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Anda beralih dari respons emosional ke perspektif yang lebih rasional yang selalu didorong oleh para filsuf Stoik. Dalam hubungan pribadi, merasa terluka oleh tindakan orang lain dapat menyebabkan kemarahan dan konflik. Namun daripada membiarkan kemarahan mengambil alih, cobalah untuk mempertimbangkan situasi dari sudut pandang orang lain. Pertengkaran dapat menjadi kesempatan untuk memahami pasangan Anda dan diri Anda sendiri. Dengan lebih baik, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah mereka juga mengalami hal yang buruk? Apakah ada sesuatu yang tidak saya pahami dengan membuka hati Anda untuk memahami orang lain? Anda akan menyadari bahwa banyak konflik dapat diselesaikan dengan damai skenario umum. Lainnya adalah ketika Anda sedang mengemudi dan seseorang memotong jalan. Anda kemarahan dapat dengan mudah berkobar, tetapi cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan berpikir mungkin pengemudi itu sedang terburu-buru untuk keadaan darurat. Saya tidak tahu tentang ini. Empati tidak hanya membantu Anda tetap tenang, tetapi juga menumbuhkan lingkungan hidup yang lebih positif. Lebih jauh lagi, mempraktikkan pengendalian emosi dapat meningkatkan karier Anda ketika menghadapi tekanan pekerjaan, seperti menjadi bagian dari orang yang melewati promosi atau kehilangan klien. Penting, Anda dapat memilih untuk menangani kemunduran ini secara positif daripada merasa sedih dan putus asa, melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jadi apakah Anda siap untuk menantang diri sendiri untuk mengendalikan emosi Anda dengan lebih baik? Bahkan dalam situasi yang paling sulit, ketika Anda mempraktikkan pengendalian emosi dengan cara para filsuf Stoik, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Ingat menguasai emosi Anda. Sekarang saya punya tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan,
Setiap kali seseorang mencoba memprovokasi Anda, tanggapi dengan ketenangan penuh. Amati bagaimana mereka bereaksi dan bagaimana Anda merasa jauh lebih berkuasa atas diri sendiri. Lalu, kembali ke sini dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan unggahan terbaru. Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk menguasai pikiran kita. Satu prinsip stoik pada satu waktu. Sampai jumpa di video berikutnya.